Nada, selamat ya. Suara kamu masih sama tuh kayak yang dulu. Lebih bagus dari yang dulu. Selamat ya. Kamu bisa nyanyi lagi. Jauhin aku. Nat. Ricky bukan milik aku lagi dan gak bakalan pernah bisa jadi milik aku. Dia udah punya keluarga, dia udah punya anak, dia udah pilih jalannya sendiri bersama dengan perempuan lain, bukan sama aku. Ada yang tahu nggak kenapa Nada tiba-tiba kayak gitu? Kalian sendiri semua lihat kan? Tadi perasaan dia seneng-seneng aja. Kok mendadak jadi marah gitu? Emangnya salah gua apa? Lo tahu, Rick, salah lo apa? Nat, tunggu Nat. Nat, Nada. Dengerin dulu penjelasan aku, Nat. Nat, buka dulu, Nat. Sekarang kita mungkin udah kumpul sama-sama lagi, guys. Tapi gue ngerasa jauh dari 5 tahun sebelumnya. Nada sama Ricky saling cinta. Vito dan Flora saling bersatu. Ya udah, guys. Kita sekarang udah beda. Bahkan jauh lebih baik. Kita nggak usah berharap terlalu banyak ya. Pokoknya, sekarang Anda jelaskan, siapa yang ada di foto ini? Papi itu, kok ngeliatin gue kayak gitu sih? Emang kenapa sih gue bukan penjahat tau? Gue takut. Kami minta Anda mengatakan sejelas-jelasnya dan tidak perlu berkata-kata bertele-tele. Kami sudah kesal. Betul. Gak usah mengalihkan pembicaraan. Ya jelas dong, orang yang dipoto itu istrinya adalah butik-butik langganan gue. Jadi orang sekarang lagi di luar negeri. Pi, siapa tahu Bu Sari itu salah. Ternyata Rendra anaknya orang kaya. Bisa jadi kan? Rendra anak orang kaya. Maksud lo? Kok jadi ngomongin Rendra sih? Hello! Asal tahu ya, gue jelasin. Mr. dan Mrs. Subrata itu nggak punya anak laki-laki. Dan sekarang dia cuma punya anak 3, yaitu cuma cewek. Sekarang lagi sekolah di luar negeri.
Lu sama Papito mau ngapain sih? Sekarang saatnya buat kita jalanin misi. Oke nggak? Papi. Cucok nih, Pi. Kurang di sini. Profit, gue masih nggak ngerti apa yang lo lakuin. Sebenarnya pekerjaan lo apaan sih? Detektif gitu? Ya, kurang lebihnya ya begini nih. Bim, kamu maklumin aja. Kalau Papito sama si Vito ini ya sekarang ya begini. Iya, Bim. Ya, jadi ginilah cara gue sama bokap gue untuk bertahan hidup. Oke, gue ngerti sekarang, Fit. Jadi gara-gara ini lo ninggalin Flora? Oh, maksud gue... lo sengaja biar diri lo sendiri dibenci sama Flora kan? Langit di atas, Tak sedalam cintaku ini. biar dunia menghina, tapi ku tetap cinta. 'Cause I need you, 'cause I need you. Biar dunia saksinya cinta kita berdua. 'Cause I need you, 'cause I need you. Nada cinta. Oke, gue ngerti sekarang, Fit. Jadi gara-gara ini lo ninggalin Flora? Oh, maksud gue... lo sengaja biar diri lo sendiri dibenci sama Flora kan? Sorry, Bim. Gue lagi nggak mau bahas soal itu. Sekarang yang penting buat gue itu gimana bikin Flora itu tahu kalau misalnya tunangannya itu bajingan. Sekarang gue masih nggak ngerti sama si Ricky. Emang ada apa yang terjadi sama dia? Lu pengen tahu alasannya? Ya pengen tahu dong, Vita. Secara gua itu adalah teman dekatnya Ricky dulu. Masa gua nggak bisa tahu sih? Banget sih hidup lo. cerewet. Bawel amat. Gini alasannya ya. Jadi, Fit, yang paling berhak ngejelasin mengenai Ricky, ya Ricky sendiri. Jadi nanti Bimo tanya langsung sama Ricky, ya. Biar nanti Ricky langsung ngejelasin semuanya. Oke? Surat keduanya sudah selesai. Ricky, surat yang kamu suruh Om untuk meniru tulisan tangan Rina sudah dikirimkan ke Nada.
Tapi kayaknya rencana kita nggak berhasil, Om. Buktinya sampai sekarang Nada masih benci sama saya. Suara aku udah balik lagi. Lebih bagus nih yang dulu. Selamat ya. Kamu bisa nyanyi lagi. Jauhin aku. Tapi ada kabar baiknya sih. Suaranya udah berhasil kembali lagi. Ya walaupun dia tetap nggak mau kembali sama saya lagi. Kamu tenang saja, Ricky. Dia pasti kembali kok sama kamu. Ya seperti suara yang sudah kembali itu. Dan Rasti bilang sama Om, kalau ada sesuatu yang mengganggu Nada. Jadi bukan cuma kenyataan kalau kamu sudah meninggalkannya selama 5 tahun. Maksud Rasti apa, Om? Om juga nggak tahu. Ras, papa kamu pasti seneng banget dengan rencana kita semua ini. Kita lihat aja nanti ya. Emang apa masalahnya ya? Selain yang pernah aku lakuin 5 tahun yang lalu. Tapi kalau aku memang buat salah yang lain, kok aku nggak pernah inget ya? Pa? Papa aku datang ke sini sama Alex, Pa. Om, itu Rasti sama Alex, Om. Kalau mereka tahu saya di sini gimana ya? Ricky, kamu sekarang sembunyi ya. Aku masih terus kepikiran soal Nada. Kira-kira masalah apa ya yang sampai bisa bikin Nada sedingin ini sama aku? Pasti ini bukan masalah sepele. Tapi apa? Aku sama Alex datang ke sini buat ngomongin acara pernikahan aku sama Alex. Iya Om, aku sekarang mau nanya sama Om gimana baiknya. Wah, Om senang sekali dengarnya. Bagus itu. Tapi Rasti, sebelumnya Papa harus ketemu dulu dengan papanya Alex untuk membicarakan pernikahan ini. Papa kan harus menentukan tanggal, waktu yang baik juga untuk pernikahan kalian. Jadi nggak bisa dengar dari satu pihak juga. Ada? Ada, kamu kenapa? Ada paket dari Ibu, Ras. Nat, Bu Rina udah meninggal. Gak mungkin itu paket dari dia. Tapi ini tulisan tangan Ibu, Ras. Aku yakin banget. Nada, kamu bakal dapetin ini pada kamu umur 21 tahun. Ibu tahu kamu bakal jadi lebih dewasa. Kamu gunain hadiah Ibu demi kebaikan kamu ya. Ini paket dari Bu Rina, Nat. Maaf, Pak. Tiba-tiba aku keingatan Nada. Kayaknya aku nggak bisa langsungin pernikahan ini kalau Nada masih dalam situasi kayak gini. Kok kamu bilang begitu sih, Rasti? Tadi kamu bilang sama Papa kamu mau menikah. Tapi kenapa kamu sekarang bilang begitu?
Lex, maafin aku ya. Bukannya aku nggak mau nikah sama kamu. Cuma aku ngerasa waktunya belum tepat. Nada masih belum bisa ngelupain Ricky. Ricky udah ninggalin dia 5 tahun yang lalu. Dia udah nikah sama perempuan lain dan punya anak. Inilah waktunya untuk nada cinta. Nada cinta. Lex, maafin aku ya. Bukannya aku nggak mau nikah sama kamu. Cuma aku ngerasa waktunya belum tepat. Nada masih belum bisa ngelupain Ricky. Ricky udah ninggalin dia 5 tahun yang lalu. Dia udah nikah sama perempuan lain dan punya anak. Aku ngerti keadaan yang ada sekarang. Dan aku gak bisa langsungin pernikahan itu. Kalian sendiri semua lihat kan? Tadi perasaan dia senang-senang aja. Kok mendadak jadi marah gitu? Emangnya salah gua apa? Lo tahu Rick salah lo apa? Jauhin aku. Oh, jadi itu masalahnya. Pantas aja sikap Nada ke aku jadi dingin kayak gini. Nada harus dengerin penjelasan aku. Ini salah paham. Dan aku harus bilang sama dia kalau selama ini dia udah salah pengertian. Mbak Flora, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Gini, saya mau ambil gaun saya yang udah dipesen beberapa hari yang lalu. Oh, Mbak udah buat janji sama si bos? Udah, tadi saya udah telepon Bimo untuk ambil gaunnya hari ini. Oke, Mbak, saya panggil si bos dulu ya. Akhirnya rencana gue berjalan juga. Setelah gue dapetin uang pernikahan dari kedua perempuan ini, gue bakal ngilang untuk selamanya dari sini. Aduh, gimana dong nih? Lo tau kan kalau gue tuh nggak bisa bohong orangnya. Itu. Bim, lo harus bisa dong, Bim. Ingat, Flora itu pinter loh, Bim. Jadi dia itu harus ngelihat dengan mata kepala dia sendiri, baru dia bakal percaya. Ya, Bim, percaya aja. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, Bim, bisa. Bos! Kau kena orang aja. Lo ngomong juga heboh hidup lo. Jangan so cantik ya kamu. Ada apa? Sorry, Bos. Oh iya, ada Mbak Flora tuh di depan. Katanya sih dia mau ambil baju pengantinnya. Aduh, Vito, Om Pami. Gimana dong nih? Doain aku ya supaya gak keceplosan. Udah, Bim. Pokoknya lu tenang aja. Ingat ya, gua ini asisten baru lo. Jadi gua bakal nemenin lo terus, oke? Udah, gue kita action. Iya. Pi, ingat ya, aku itu asisten barunya Bim. Jadi papi asisten aku. Oke? Just pas dulu dong, asisten. Mbak, lagi nganggur ya? Sama dong. Kita juga lagi nganggur nih. Cong, jangan sok jadi laki deh. Baru jadi asisten aja udah belagu. Sana kerjain yang belum disapu. Ih, masa Eka disuruh nyapu sih? Flora! Ya! Tante, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rendra, ya
ampun sayang banget ya. Coba aja orang tua lo ada di sini. Gue tuh seneng banget sama dia, kan dia orang baik banget sama gue. Ya udah, Sona, ajak si Flora untuk fitting baju yang gaun-gaun yang cantik. Oke, bos. Ayo, Kak. Mau kemana, Rendra? Ya, gue mau ikut sama Flora. Ya. Oh, jangan, nggak boleh. Bulan puasa, belum nikah kan? Ih, bukan murimnya, nggak boleh. Masih haram. Iya, tapi nggak apa-apa, tenang aja. Temen gue ini, asisten gue maksudnya ya, asisten gue ini tuh nggak ada yang perempuan kok, tenang aja. Dia suka laki-laki, dia sekong, bener nggak bohong, sumpah. Inilah waktunya untukku. Cinta itu datang padaku. Mengapa aku harus ragu? Hidup ini terlalu singkat. Mas, boleh minta tolong nggak resletingin? Soalnya tangan aku nggak nyampe. Oke. Jika waktu kita kan berakhir dan bila saatnya telah tiba. Oke. Kamu kenapa, Flo? Itu asisten kamu kok suaranya... Itu orang kenapa? Dia macam-macam sama kamu. Gua hajar. Jangan, Rendra, ya Allah, galak-galak amat. Ya Doran, jangan please, itu asisten gue. Sorry ya kalau dia kenapa-kenapa karena dia baru. Sebelumnya gue temuin dia tuh, tau gak sih di mana? Di stasiun kereta api. Dia lagi mungutin sampah. Kasihan, makanya Rendra, sumpah, gue mohon sama lo jangan ngapa-ngapain dia ya. Maafin dia, tenang aja kok, mungkin dia lagi nervous aja jadi orangnya. Flo, iya tenang aja Flo, pokoknya gue ngasih orang yang terbaik kok buat lo. Gue gak mungkin ngasih yang jelek-jelek buat lo, karena ini buat pernikahan lo yang luar biasa dan megah. Kalau dilihat dari mukanya, apalagi senyumnya yang barusan, kayaknya Flora udah gak ragu lagi sama gue tuh. Yes! Mudah-mudahan Nada bisa ngerti semuanya kalau gue jelasin sama dia. Ada Mas? Permisi, Mbak. Nadanya ada? Mbak Nadanya lagi nggak ada di rumah, Mas. Kalau boleh tahu kemana ya? Biasanya kalau jam segini dia lagi di restorannya Mas Marvin. Oh, iya, makasih ya. Permisi, Mbak. Nada? Aduh, ada Pak Marvin lagi. Nanti kalau gue ngobrol sama Nada, dia mencak-mencak lagi dia sama gue. Males banget. Nada, kamu kenapa lagi, Nat? Bukannya kamu dari tempat studio band latihan? Iya. Aku tahu. Ide buat kamu gabung ke band kamu lagi, itu bukan ide yang bagus lagi, Nat. Mereka nggak boleh maksain kamu. Oke, biar aku aja yang ngomong sama mereka, supaya mereka nggak maksain kamu lagi. Jangan, Marvin. Nggak usah. Ya, walaupun emang aku sakit hati banget, tapi aku bakalan tetap datang. Demi Lucky. Aku gak bakalan maafin diri aku sendiri kalau sampai terjadi apa-apa sama Lucky. Sebelum dia dapetin permintaannya, dia mau kita manggung satu band lagi. Kamu gak usah pikirinnya, biar aku aja yang tanggung sendiri.
Kayaknya Nada pasti ilfil sama aku. Pasti menurut dia, aku udah terlalu nyakitin dia. Dan kalau aku jelasin semuanya ke dia, belum tentu dia akan percaya sama aku. Ya, dia mungkin gak akan bisa percaya begitu aja sama aku. Aku butuh bantuan Om Erik. Itu fotonya Bu Nada sama Pak Marvin. Kok mereka kelihatan mesra banget ya? Kayak orang pacaran. Tapi... Mbak. Iya? Itu kalau nggak salah fotonya Bu Nada sama Pak Marvin ya? Oh, itu bukan fotonya Bu Nada. Itu fotonya Bu Cinta, kembarannya Bu Nada. Kalau Bu Cinta itu dulu tunangannya Pak Marvin. Oh, terus Bu Cintanya mana? Kok saya nggak pernah ngeliat dia semenjak saya di sini? Bu Cinta udah meninggal dalam kebakaran waktu itu. Innalillahi. Yaudah ya Mbak, saya permisi dulu. Iya, makasih ya Mbak. Ya. Kasian banget ya Bu Cinta. Ternyata dulu tuh mereka sepasang kekasih. Paket apaan lagi sini? Ya Allah, cuman kau yang tahu apa isi paket ini. Semoga bukan pertanda buruk. Tidurlah oh Nada, tidurlah sayang, ibu bersamamu hingga pagi menjelang. Saatnya kau bermimpi bersama bintang-bintang. Oh tidurlah nadaku sayang. Tulisan ibu. Tapi kapan ibu nulis ini dan siapa yang udah ngirimin ini ke aku? Maafin aku ya Nat, aku ngelakuin ini sama kamu. Nada cinta. Nada cinta. Tulisan ibu. Tapi kapan
kapan ibu nulis ini dan siapa yang udah ngirimin ini ke aku? Kamu seneng kan sama gaun-gaunnya? Aku suka banget, Ren. Seneng liat kamu senyum kayak gitu. Sorry Kak, sorry. Abis ini pakaiannya berat sih, jadi Eke kehilangan keseimbangan gitu. Sekali lagi, sorry banget ya Kak. Sorry, pala lu peyang, kaki gue sakit nih. Lo kerja makanya jangan bener dong. Rendra. Udah. Kan Eke udah bilang sorry Kak. Ih, kakak yang ganteng ini galak banget sih. Dan gitu dong Udah, Kak. cepetan masuk deh. Iya udah. Rendra, masalah kecil jangan dibesarin ya. Kamu ikut saya ke dalam ya. Ya, udah kakak ganteng. Gue ngerasa aneh. Kenapa ya belakangan ini banyak kejadian yang aneh-aneh? Apalagi si Bimo tadi nanya tentang orang tua gue yang keluar negeri. Padahal gue baru ketemu Bimo 2 kali. Atau mungkin Flora yang ngasih tahu dia. Kakak, kalau misalnya kakak butuh apa-apa, telepon Eke aja ya. Soalnya kalau misalnya kakak pengen ngecilin atau ngebesarin, telepon aja Eke. Kapanpun kakak butuh Eke siap kok. Ya makasih ya, untuk saat ini cukup kok. Ya udah, Eke permisi ya Kak. Iya mah. Mama selalu ngebayangin kamu ngelewatin semua sama Vito, sayang. Tapi keputusan kamu untuk memilih Rendra itu sudah benar, sayang. Atas apa yang sudah Vito lakukan sama kamu. Ternyata Rendra itu lebih baik dari dia. Iya mah. Doain aku terus ya. Iya dong, sayang. Pasti. Ya sudah, kamu keluar dulu ya. Mama mau semprotin kamarnya. Karena sekarang ini kan lagi musim demam berdarah. Mama takut nanti pada saat kamu nikah, kamu kena demam berdarah. Ya? Iya mah. Ya. Yuk. Permisi Tante. Iya. Ras, Lex. Pak, Bu. Maaf Pak, maaf Bu. Ada sesuatu yang mendesak. Bapak sama Ibu bisa ikut saya? Soal apa? Mendesak. Maaf, saya nggak bisa jelaskan. Lebih baik Bapak sama Ibu ikut saya. Ini Silakan Pak. Bu. Ya, ini adalah band unggulan kami yang akan bersaing di konser rock 2011.
Dan kami akan menantang kalian semua yang di luar sana untuk bersaing dengan band kami. Apa alasan Bapak membawa band ini? Alasannya cuma satu, untuk menang. Dan kalian sudah lihat kan, saat band kami latihan, permainan sangat rapi dan keren banget. Dan jadi, kami optimis dan kami akan menang dalam kompetisi ini. Terima kasih. Martin emang sialan tuh orangnya. Lex, kamu lihat kan tadi band yang dipromosiin sama Martin? Sekarang kita harus gimana? Ras, Martin udah ngasih tantangan ke kita. Dengan begitu saingan band kita itu makin banyak. Dan aku juga nggak yakin sama band kita dan juga keadaannya Lucky. Terus apa yang harus kita lakuin, Lex? Aku jadi pesimis. Sebenarnya apa sih arti dari surat-surat itu? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Sebenarnya apa sih yang nggak bisa aku lihat, Bu? Ibu tolong kasih petunjuk. Udah, kok dia nangis sih? Aku jadi nggak enak sama Nada, Kak. Maafin aku ya, Nat, ya. Aku ngelakuin ini sama kamu. Sayang, tante itu nangis karena lagi kangen sama bundanya. Tiara, kamu mau bikin tante itu nggak nangis lagi nggak? Caranya gimana? Kamu harus menghibur tante itu, mau nggak? Mau. Sekarang kita harus kayak gimana, Rick? Aku juga nggak tahu, Kak. Kita ikutin Nada aja dulu. Tiara kesini sama Bunda. Tiara kesini sama istrinya Ricky. Nada cinta. Nada cinta. Ya, Sis? Halo, Nat. Gue mau nyampein ini nih, pesan dari Lucky. Jadi dia mau ngumpulin anak-anak itu buat buka puasa bareng-bareng. Lo bisa datang kan? Oh, iya, aku pasti datang kok. Asik. Kalau gitu, lo juga bisa bawa makanan dong. Jadi ntar rencananya setiap orang yang datang harus bawa makanan, Nat. Buat kita makan bareng-bareng di sana. Oh, boleh apa aja kan? Oh, boleh. Bebas kok, Nat. Sip, ya udah. Nanti aku pasti datang ke rumah sakit kok. Oke, Nat. Sampai nanti ya. Dadah. Bye. Nada mau datang. Pasti Lucky seneng banget deh dengernya. Hai. Gimana, Sis? Nada mau datang nggak? Mau dong.
Syukurlah. Gue takut aja Nada nggak mau datang, Sis. Enggak, Nada pasti datang kok. Berarti sekarang gue tinggal nelpon Alex sama Rasti nih, biar mereka kumpul juga di sini sama kita. Wah, mentang-mentang pulsanya irit, jadi mau nelfon mulu nih. Ya iyalah nih, makanya kamu pakai HP aku aja. Melek tarif, sadar sinyal. Boleh. Bisa. Bentar. Tapi gue bingung nih. Gue mesti ngundang Ricky apa enggak ya? Yaudah deh, ntar gue SMS Ricky dulu ya. Nada masuk ke toko kue itu, Rick. Dan kayaknya kita bisa mulai rencana kita dari sini. Ya. Dan kamu nggak perlu ngerasa bersalah ya. Kakak yakin Nada pasti bisa ngerti. Iya, Kak. Rick, kalau bisa lo mampir ke rumah sakit ya. Lucky ngajak kita buka bersama nih. Ya udah, kalau gitu kakak turun dulu. Sayang, pelan-pelan, Mak. Pelan-pelan, ya. Mak, saya mau dulu sini ya. Iya, Mak. Halo, Tante. Tiara? Tante mau beli kue ya? Kok kamu ada di sini sih? Iya, aku juga mau beli kue. Juga, Tante. Kamu kesini sama siapa? Sama Puda? Enggak, Tante. Tiara kesini sama Bunda. Tiara kesini sama istrinya Ricky. Nada, kamu apa kabar? Enggak. Bunda, aku pengen kue yang itu. Iya, nanti kita beli ya sayang ya. Karyanti. Tiara kamu udah kenal ya sama Tante Nada? Tante ini temannya Puda. Iya, Nak. Bunda, Tante ini bisa nyanyi loh. Wah, Tiara udah dengar suaranya. Udah, yang Bunda. Ini saat yang tepat buat aku untuk kasih tahu Nada apa yang udah terjadi sama Ricky 5 tahun yang lalu. Nada, kamu kenapa? Ayo duduk dulu. Ayo. Kok kamu nangis? Mudah-mudahan Karyanti berhasil ngomong sama Nada dan selesaiin semua kesalahpahaman ini. Coba pelan-pelan kamu ceritain apa masalah kamu. Aku udah salah nilai Ricky selama ini. Aku pikir dia hianatin aku. Aku pikir Tiara itu anaknya dia. Dan aku pikir dia udah punya keluarga sendiri sekarang. Aku nyesel banget. Aku mau minta maaf sama Ricky.
sekarang ini bukan saat yang tepat untuk kamu kasih tahu semua yang terjadi sama kamu. Bukan selalu